Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Masih semangat kan belajar hari ini bersama Bunda? Ya, hari ini kita akan belajar masih mengenai tema 2 dengan tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menemukan peran-peran yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Dan dengan menemukan peran-peran tersebut, kita dapat menceritakan pengalaman berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Kemudian kegiatan mereview atau mengulang kembali pembelajaran mengenai 1/2, 1/3, dan 1/4. Dengan mengulang pembelajaran tersebut, kita dapat menentukan gambar yang sesuai nilai pecahan sederhana seperti pada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, sebelum kita ke materi intinya, kita akan mengulas kembali video mengenai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari bentuk A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Garis di antara keduanya kita baca per. Contoh, 1 bagian coklat. Kemudian coklatnya dibagi 2, maka kita akan tulis 1/2. Artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Kita baca 1/2. 1 adalah pembilang, 2 adalah angka penyebut. Kemudian kita bagi 3 lagi. 1/3, 1/3, dan 1/3. Itulah angka matematikanya. Kemudian mau kita bagi 4, maka kita tulis 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membagi 5? Maka bagian yang diarsir ini kita akan tulis 1/5. 1 bagian dari 5 bagian yang sama. Baik, contoh benda konkretnya. Ini adalah buah pisang. Buah pisang ini adalah 1 bagian. Kemudian buah pisang ini kita potong menjadi 2, maka 1 bagian ini ditulis 1/2. 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Kemudian kita potong lagi menjadi 3. 1 bagian ini ditulis 1/3. Artinya 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Ingat, yang di atas disebut angka pembilang dan yang di bawah kita sebut dengan angka penyebut. Terima kasih. Setelah kalian menyimak video pembelajaran mengenai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 menunjukkan kue dengan 1 bagian utuh. Nah, jika ditulis pecahannya yaitu 1/1. Kemudian gambar nomor 2 itu ada sebuah kue yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, jika ditulis dalam pecahan menjadi 1/2. Artinya 1 bagian utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, setiap bagiannya ini memiliki nilai 1/2. Nah, gambar ketiga itu 1 bagian utuh
dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi setiap bagiannya mempunyai nilai 1/3. Dan gambar terakhir yaitu gambar roti atau kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, setiap bagian-bagian ini memiliki nilai 1/4. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa satu bagian utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar itu dituliskan adalah 1/4. Bagaimana dengan gambar berikut ini? Nah, coba kalian perhatikan gambar pizzanya ya. Nah, pizza utuh itu dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Kemudian, Benny memakan sepotong pizza. Nilai pecahan dari sepotong pizza yang dimakan oleh Benny adalah... Nah, coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian bagaimana nilai pecahan dari pizza yang dimakan oleh Benny. Gambar Benny yang sedang memakan pizza. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, selain manusia, yang merupakan makhluk hidup yaitu hewan dan juga tumbuhan. Nah, tumbuhan juga harus kita sayangi. Tumbuhan telah memberi manfaat yang sangat banyak kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat melakukan beberapa hal untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan, antara lain dengan menanam banyak aneka tanaman, menyiangi rumput yang tumbuh di sekitar tanaman utama, menyiram tanaman, dan memberi pupuk pada tanaman. Sebaiknya di rumah kita juga mempunyai tanaman. Untuk merawat tanaman tersebut, maka setiap anggota keluarga berbagi peran, bisa juga untuk pekerjaan lainnya. Coba kalian amati teks bacaan berikut ini. Nah, berikut ini adalah cerita mengenai keluarga Dayu. Nah, coba kalian perhatikan. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah, bagaimana dengan kewajiban kalian di rumah? Selain menyayangi tumbuhan, kita sebaiknya juga menyayangi makhluk lain. Misalnya saja menyayangi hewan. Tuhan sangat mencintai orang yang menyayangi diri sendiri dan makhluk di lingkungan sekitar. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan.
Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan lebih ringan. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sangat sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Memberikan kandang yang bersih, memandikan, memberi makanan dan minuman, mengobati jika sakit, dan mengajak bermain adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat hewan peliharaanmu. Apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Bagaimana cara merawatnya? Setiap anggota keluarga memiliki peran dalam merawat hewan peliharaan. Nah, di sini ada contoh peran setiap anggota keluarga Dayu dalam merawat hewan peliharaan. Perhatikan gambar pertama. Di sini, ibu bertugas membeli makanan kelinci. Kemudian, gambar kedua itu setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Gambar ketiga, setiap hari Minggu Dayu dan Ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami, sedangkan Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Nah, bagaimana peran setiap anggota keluargamu dalam merawat hewan peliharaan? Setelah menyimak pembelajaran hari ini, sekarang waktunya mengerjakan tugas dan latihan. Tugas pertama yaitu menceritakan pengalamanmu berbagi tugas di rumah dalam merawat tanaman. Dan tugas kedua kalian adalah menceritakan pengalamanmu di lingkungan rumah dalam berbagi tugas merawat hewan peliharaan. Jadi tugasnya ada dua ya, dikerjakan di buku tulis kalian. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.